Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan imanmu percaya katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita luar biasa hari ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara. Katakan Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Mari bangkit berdiri bersama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus.
Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kami kembali dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai kami boleh ada sampai bulan 12 di terakhir daripada tahun 2021, semua karena Engkau. Karena Tuhan, kami mau tetap bersyukur ya Tuhan. Apapun yang Kau izinkan yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan Kau melawat gerejamu, Engkau melawat setiap umat-umatmu ya Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan pagi ini. Lawat setiap kami dalam ibadah online pagi ini. Lawat ya Tuhan, bela hadirat Tuhan, melawat setiap rumah-rumah kami. Lawat Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau berbicara, Engkau menaruhkan isi hati-Mu ya Tuhan, untuk Engkau sampaikan pada setiap kami, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Lawat setiap kami. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sembuh ya Tuhan. Engkau mencurahkan Pentakosta ketiga hari-hari ini melawat Indonesia, seperti apa yang Kau firmankan, sampai dicurahkan dari atas Roh Kudus, maka padang gurun di Indonesia akan berubah menjadi kebun buah-buahan ya Tuhan. Ketidakadilan akan berubah menjadi kebenaran di bangsa kami. Engkau lah yang akan melakukan semua di dalam nama Yesus. Lawat pemerintahan kami, Pak Jokowi dan wakilnya, jajaran dari pusat sampai daerah, berikan roh takut akan Engkau. Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lawat juga gembala sidang kami Paniko Tuhan pagi hari ini. Pengurapan Tuhan terus tuntun ya Tuhan, pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Lawat hamba-Mu Tuhan, lawat juga Bu Hermin, bahkan keempat wakil Padane, Pak Paul, Tuhan, para besar keluarga besar kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Lawat hamba-Mu, berkati juga Tuhan gembala rakan kami Pak James dan wakilnya Pak ini, berkati rakan Satua. Lawat ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk bulan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan dalam ibadah online ini ya Allah. Terima kasih, dan hanya Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan ya Aba, di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Kita dalam keadaan yang bersuka cita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan yang Kau berikan ke dalam hidup kami Bapa. Seminggu telah kami lewati, hari-hari telah kami lalui. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu ada di atas setiap kami Bapa. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kembali kami berkumpul bersama untuk menaikkan segala pujian kami
untuk menaikkan segala penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus kami semua ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada tamatnya. Semuanya kami kembalikan hanya bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini lebih lagi. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat suaramu, katakan bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes Lord.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari jemaat katakan tak ada lembah kelam. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Lagi katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku ku bersyukur, Ku bersyukur. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur lagi, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia, kita angkat pujian kita, sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yaralabaya shkinaralabaya shande, naralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaya ralabaya shandaralaba, yaralabaya shandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari kita angkat pujian kita, sembah Tuhan Yesus. Inaralabaya shandaralabaralabaralabaralaba. Oh haleluya. Uralabaya shandaralabaralabaralaba.
Kinaralabaya Shandaralabaralabaralaba Kinaralabaya Shandaralabaya Kinaralabaya Sharalabaralabaralabaralaba. Haleluya Yesus. Kuralabaya Shandaralabaralabaralaba Kiaralabaya Shandaralabaya Ralabaralaba. Haleluya. Ini pujian kami, sembah kami naikkan kepadamu. Yaralabaya Shandaralabaya Shande Kuralabaya Kinaralabaya Shandaralaba. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagi. Lagi katakan sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Lagi katakan sebab itu kami puji Engkau Tuhan, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Berikan sorak-sorai Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan, kami mau bersukacita karena sebab Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, kita sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya, kita mau sama-sama memuji namanya. Haleluya. Haleluya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Lagi terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan Dia yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia. Dia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Sama-sama tepuk tangan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, kita percaya hanya Dia yang ditinggikan. Amin. Amin. Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Nyatakan satu suara. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa.
Saudara, kita tetap dalam Roh Kudus-Nya Bapak Ibu Saudara. Kita rasakan betapa besar kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Amin Yesus Tuhan. Bagaikan bujana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. katakan ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini dengan iman. Bagaikan bejana Amin. siap dibentuk, Inilah hidup kami Tuhan. dan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lagi katakan ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita, sekali lagi katakan ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Semua Karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. semua anugerah-Nya Bagi kita, bila kita dipakainya. lagi semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya
bagi kita bila kita dipakainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua karena anugerahnya. Amin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi setelah sekian lama. Kita nggak pernah ketemu, entah saya datang ke sana atau melalui streaming. Dan puji Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan bagi kami. Tanpa terasa kami sudah berada di bulan terakhir di tahun ini. Tahun yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang kami lalui yang penuh dengan berbagai macam pengalaman suka dukanya. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu ada. Tuhan menyatakan diri bagi setiap kami. Tuhan menyatakan rencana-Mu tidak pernah gagal. Dan Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang berserah, yang berjalan bersama dengan Tuhan, akan mengalami kemenangan lepas kemenangan dari berbagai persoalan kehidupan. Dan kami mau berkata itu ya dan amin. Dan hari ini juga kami berkata Ebenezer, karena sampai hari ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita ada di bulan Desember. Biasanya orang bilang ini bulan Natal gitu ya. Dan berhubungan dengan bulan Natal ini dan bagaimana tahun 2022, maka saya mau berbicara dengan judul meresponi dan berkorban bagi agenda sorga. Jadi kalimat panjangnya meresponi agenda sorga, agenda Tuhan, lalu kemudian ada ketersediaan berkorban agar supaya agenda tersebut itu tergenapi dari kita atau melalui kita. Puji Tuhan. Berbicara tentang meresponi dan berkorban bagi agenda sorga, itu tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak punya yang namanya keterbukaan hati untuk sebuah penyelarasan. Karena agenda sorga menjadi lain, agenda kita menjadi lain, tidak ada kesinambungannya kalau kita nggak buat penyelarasan lebih dulu. Oke. Berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hati dan pikiran kita kepada agenda sorga, tentu kita harus tahu dulu agenda sorga bagi kita apa, agenda sorga bagi dunia ini apa. Saya ganti kata, agenda Tuhan bagi dunia ini apa, melalui saudara dan saya. Kalau kita sudah tahu itu, baru kemudian ada ketersediaan dari kita untuk mau melakukannya. Melakukan dengan tidak biasa-biasa. Melakukan dengan tidak biasa-biasa ini adalah yang di dalamnya tidak mengandung balas budi kita kepada Tuhan, enggak. Balas kasih kita kepada Tuhan, enggak. Bukan itu, bukan soal balas. Kalau soal balas itu kan lebih condong kepada semacam satu kewajiban yang gak boleh tidak, dan begitu melanggar ada hukumannya. Enggak, ini bukan soal itunya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, adalah kita mengalirkan kehidupan.
Kehidupan Tuhan yang telah kita terima, kita alirkan pada orang sekitar kita. Kasih Tuhan yang telah kita terima, kita alirkan pada orang sekitar kita. Bahkan hidup kita yang baru ini, yang sudah diperbaharui oleh darah Kristus Yesus itu, dan firman-Nya, maka itu pula yang kita abdikan kepada orang di sekitar kita. Karena untuk tujuan itulah saudara dan saya dipanggil. Yaitu apa? Setelah kita diselamatkan, kita sedang berproses menjadi serupa dengan Tuhan. Berproses menjadi serupa dengan Tuhan. Ini kan nanti nih kan. Nah berproses ini, dalam berproses ini kan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, kita buktikan dengan, betul loh saya ini sudah lahir baru. Betul loh saya ini anak Tuhan. Betul loh di dalam saya ada buah-buah kasih. Betul loh di dalam saya ada buah-buah Roh Kudus dan seterusnya. Sepaham dengan saya? Haleluya. Lalu kemudian yang berikut adalah kita menjadi agennya Tuhan. Kita menjadi utusannya Tuhan. Kita menjadi ambasadornya kerajaan Allah. Puji Tuhan. Itu sebabnya melandasi bagian ini, kita baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ini ceritanya panjang tapi saya ingin bacakan secara cepat untuk saudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan, garis bawahi, dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Begitu ya. Lalu 29, Maria terkejut tentunya karena ada orang yang berbeda yang datang. Lalu kemudian terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, bingung nih kan, bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa arti salam ini? Apa yang sedang dibawa oleh orang ini? Kira-kira begitu. Kata malaikat itu ayat 30. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Suami nggak ada, mana bisa ada anak gitu loh. Lalu kemudian untuk menjadi raja, mana bisa aku menikah dengan raja sehingga dari anak raja kemudian menjadi raja. Atau mana mungkin menikah dengan orang biasa, anak biasa dari orang biasa, kemudian bisa menjadi raja. Mana mungkin? 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria yang tidak punya suami, yang belum bersuami, yang kemudian pasti belum punya kewajiban hubungan suami istri. Tapi jika Tuhan berkehendak untuk bisa hamil, pasti bisa. Sebagaimana Elisabet saudaranya itu yang sudah tua dan mandul, bila Tuhan mau dia sekarang punya anak, itu pun bisa terjadi. Dan saat ini berita disampaikan, Elisabet sudah 6 bulan mengandung.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik untuk kita lihat sampai di ayat 37 ini. Tuhan sanggup melakukan apapun yang dikehendakinya untuk dilakukannya. Tuhan sanggup membuat yang namanya mustahil menjadi nyata bila dia berkehendak sesuatu di balik kemustahilan itu. Dan apalagi yang perlu diperhatikan sampai ayat 37 ini, bahwa Tuhan memerlukan mitra di muka bumi ini untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi. Tuhan perlu orang yang mau bekerja sama dengan dia supaya apa yang jadi rencananya bisa terlaksana di muka bumi ini. Dengar baik kalimat saya berikut ini. Tanpa kita Tuhan bisa. Karena Tuhan sanggup melakukan apa saja yang Tuhan mau lakukan. Tapi tanpa kita Tuhan gak mau melakukannya. Hebat. Emang gak bisa Yesus datang tiba-tiba dari langit turun dalam wujud manusia di muka bumi? Sangat bisa. Emang gak bisa firman Allah itu berubah dari kata menjadi wujud nyata. Lalu dari suara berubah menjadi wujud nyata. Lalu wujud nyata seorang manusia ini datang di muka bumi, datang di Israel. Emang gak bisa? Sangat bisa. Tapi Tuhan gak mau lakukan itu. Yesus datang ke dalam dunia. Dari firman berubah wujud menjadi manusia. Sementara waktu ada dalam rahim seorang wanita. Dikandung oleh seorang wanita. Berproses layaknya seorang anak yang ada di dalam kandungan ibunya. Mendapat makanan dari ibunya. Tapi yang berbeda adalah darah yang ada di dalam diri Yesus, bayi janin Yesus ini. Bukan darah dari seorang pria. Tetapi inilah bentuk daripada kuasa Tuhan yang tidak bisa terbendung. Ini wujud daripada kuasa Tuhan bahwa baginya gak ada perkara yang mustahil. Hanya dengan kehendak Tuhan saja Roh Kudus bekerja dalam rahim Maria. Kemudian yang tidak perlu lagi ada namanya sperma untuk bertemu dengan sel telur. Tapi tiba-tiba di dalam rahim, dalam kandungannya bisa ada embrio, bisa ada bayi. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sanggup melakukannya. Bayangkan saja Adam dan Hawa diciptakan. Si Adam yang dari wujud tanah, yang tanah dibentuk menjadi patung manusia. Lalu kemudian Tuhan mengembuskan nafasnya kepada patung manusia itu dan berubah menjadi manusia pertama. Dan kemudian dari tulang manusia pertama ini Tuhan membentuk patung manusia lagi. Tentu adalah wanita, Hawa. Kemudian dihembuskan nafasnya dan jadilah makhluk hidup. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sejauh Tuhan mau, semuanya pasti jadi. Dan tentu sampai ayat 37 yang perlu kita perhatikan sini, ada kesediaan dari manusia. Tuhan mau jadikan manusia agennya, tapi kalau manusia nggak mau, ya nggak jadi-jadi juga. Dan kita bersyukur dalam cerita Natal ini, ada seorang perempuan yang mau membayar harga. Sampai di sini kita akui bahwa ada orang yang mau bayar harga. Kita lihat ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saudara diberkati Tuhan. Andai kata Maria masih berbantah-bantah, mungkin malaikat belum pergi. Atau mungkin juga karena masih berbantah-bantah dia nggak mau, malaikat akan cari orang lain. Kalau saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk sesuatu yang besar, saudara dan saya dipilih Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk terlibat dalam agendanya, itu adalah kasih karunia. Itu bukan karena siapa kita, hebatnya kita, dan sebagainya, kita enggak. Karena dari pihak Tuhan semata-mata. Saudara dan saya cukup meresponi saja, mau melakukannya. Begitu Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu sebab aku ini adalah hamba Tuhan. Maka dengar baik, Maria sedang memposisikan diri bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia sedang memposisikan diri bahwa seorang hamba tidak punya pilihan tidak. Yang ada hanyalah pilihan ya. Jawabannya nggak ada jawaban tidak. Yang ada hanyalah jawaban ya. Itu seorang hamba. Seorang hamba itu tidak pernah berpikir tentang apa resiko di balik kata ya. Karena dia hanya punya hak dan kewajiban, yaitu ya. Haknya adalah ya, kewajibannya adalah ya. Tanpa berpikir resikonya di depan. Maria sedang memposisikan diri seperti itu.
Lalu apa yang terjadi? Dengan dia berkata seperti itu, dengan semua resiko yang ada di depannya adalah apa? Ini wanita pezina, gitu kan? Ini wanita nggak tahu diri, ada pacar, ada tunangan, tapi udah hamil dengan orang lain. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia pasti akan dirajam dengan batu. Dia akan digiring, dibawa kepada tua-tua dan di hadapan masyarakat umum dia akan dirajam dengan batu. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, di balik kata, aku hamba Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Ada hal lain yang perlu kita tahu. Itu adalah sikap penyerahan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita ada di dalam satu posisi di mana kita sedang mengiyakan pada agenda Tuhan terjadi bagi kita, maka totalitas kuasa dan perhatian perlindungan Tuhan tertuju bagi saudara dan saya. Mengcover kita, melindungi kita, sehingga tidak ada perkara lain yang terjadi atas kita, kecuali apa kehendak dan tujuan Tuhan terlaksana melalui kita. Ini yang dialami oleh Maria. Maka yang terjadi apa saudara? Tuhan bicara, Tuhan punya cara, yaitu apa? Tuhan bicara kepada Yusuf. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 menceritakan tentang mimpinya Yusuf. Karena kenapa? Setelah Yusuf tahu ya, ini Maria kok hamil, berarti sudah beberapa waktu setelah malaikat bicara dengan Maria. Sekarang Maria hamil. Waktu malaikat bicara tentu dia nggak ngomong ya sama Yusuf lebih dulu. Tapi begitu sudah hamil baru dia ngomong. Makanya Yusuf sekarang kaget, Yusuf bingung. Yusuf lagi berdoa, lagi berpikir, ini gimana nih supaya bisa pisah nih sama Maria nih. Maka menarik ayatnya begini. Ayat 19, karena Yusuf suaminya. Kata suami ini bukan dalam pengertian kita sekarang yang begitu menikah, diberkati di gereja, lalu kita disebut suami atau si istri itu ya. Tetapi begitu si pria sama wanita ini saling suka atau mungkin dijodohkan zaman dulu, lalu kemudian mereka bersepakat akan menikah, mereka bertunangan, setelah itu hubungan pertunangan, maka si pria bisa disebut suami, si wanita bisa disebut istri, tetapi belum bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, Yusuf mendengar itu, Maria hamil, gitu ya, ayat 19 saya baca lagi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena tradisinya kalau pasangannya hamil dengan orang lain, seseorang sisi pria yang merasa dirugikan atau dilangkahi atau dikhianati, itu bisa mengumumkan atau bisa melaporkan, kemudian wanita ini bisa dibawa di depan umum kemudian diadili. Nah, Yusuf nggak mau itu terjadi. Andai kata Maria ini nanti kemudian akan dihakimi, itu bukan karena dia yang lapor, tapi karena orang tahu dengan sendirinya. Kira-kira begitu ya. Nah, ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, menjadi istrimu gitu ya. Sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu kemudian dia akan melahirkan anak laki-laki dan seterusnya. Lalu akan menyelamatkan umat manusia yang berdosa gitu ya. Dan hal ini terjadi supaya genaplah apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Begitu ya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Bahwa seorang dara, seorang wanita akan mengandung. Bukan seorang wanita, seorang dara. Artinya wanita yang masih gadis, wanita yang masih perawan, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi ini cerita yang sekarang dialami oleh Maria adalah hal yang sudah dibicarakan 700 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya, bahwa ada kemudian nanti seorang wanita yang belum punya suami, belum bersetubuh dengan pria, bisa mengandung, bisa melahirkan, gitu. Oke, lalu kemudian saya lompat langsung ke ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Banyak pria, banyak anak-anak Tuhan bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dan mengerti. Persoalan tidak segera bangun atau tidak segera melakukannya, gitu. Tetapi Yusuf melakukannya. Ayat 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria, dengan Maria, sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Kepada saudara sekalian yang mendengarkan renungan firman siang ini, mari kita lihat apa yang ada di dalam diri daripada Yusuf. Dia mau menceraikan, menunjukkan bahwa dia sebetulnya nggak setuju dengan apa yang terjadi dalam diri Maria. Apakah Maria juga sudah benar-benar menjelaskan atau tidak? Tapi yang jelas dari cerita ini, bahwa Yusuf nggak terima Maria hamil. Tetapi kemudian dalam ketulusannya, dalam kemurnian hatinya, dia nggak mau menghakimi Maria. Dan dia juga nggak mau melalui dia, Maria terhakimi. Maka secara diam-diam, dia mau memutuskan hubungan ini. Saudara tahu bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Yusuf tidak mau menggembar-gemborkan aib orang. Apalagi aib itu bukan satu fakta, tapi baru bagian daripada fitnahan. Mari biarlah di Desember ini kita melihat atau merenungkan hal ini. Lalu kemudian apa? Untuk maksud itulah dia mau menceraikan diam-diam. Tetapi yang menarik ayat 20, intervensi ilahi terjadi. Satu, Tuhan gak mau rencananya gagal. Seperti yang diakui oleh Ayub. Dulu dari kata orang, aku tahu, aku kenal siapa engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Dan tidak ada satu rencanamu yang gagal. Saudara diberkati Tuhan. Rencana Tuhan bisa tertunda untuk tergenapi. Tapi kalau gagal tidak. Persoalan kalau tertunda itu mungkin dia lagi tunggu saudara dan saya. Tapi kalau sama sekali saudara dan saya tidak bersedia untuk hal itu. Karena rencananya nggak akan pernah gagal. Mungkin dia akan cari orang lain. Itu sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan baik-baik hal ini. Bahwa intervensi ilahi harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan gak mungkin rencananya gagal. Tapi hal yang berikut ini bagian daripada Tuhan sedang menudungi. Tuhan sedang melindungi Maria. Karena apa jadinya apabila Yusuf ini tidak bersama Maria lagi? Kemungkinan orang akan lebih percaya bahwa ini bukan karena ada Roh Kudus atau apa. Tapi si Maria ini pasti sudah kecelakaan dengan orang lain. Kalau ini dari Roh Kudus maka tentu juga Yusuf tidak akan meninggalkannya. Allah berkepentingan untuk melindungi Maria. Allah berkepentingan untuk menyatakan rencananya tidak boleh gagal. Dan buktinya sampai Yesus lahir, Maria dan Yusuf tidak diapa-apakan atau tidak mendapat penghukuman sebagai bagian dari pelanggaran atau sesuatu yang dianggap pelanggaran. Mengapa bisa begitu? Karena ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dan kehamilan Maria bukan karena persetubuhan Yusuf dan Maria. Mari kita perhatikan sebagai perenungan kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kita meresponi cerita firman ini? Agar supaya dalam hidup saudara dan saya, kita bisa meresponi agenda sorga. Dan kita bisa berkorban demi agenda itu terlaksana di muka bumi ini. Puji Tuhan. 1. Kita harus belajar dari Maria. Kalau kita belajar dari Maria, apa yang harus kita pelajari? Dia selalu tersedia. Karena kesadarannya adalah, aku hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut kehendak Tuhan.
Kalau Maria bisa tersedia karena dia berpikir dia adalah hamba Tuhan, maka hal yang kedua yang harus kita taruh di hati pikiran kita, dimanapun kita pergi dan berada, kita bukan cuma anak Tuhan, tapi kita hamba Tuhan, hamba kebenaran. Sehingga atas dasar ini kita akan selalu berkata seperti di poin 1, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu, karena aku hamba Tuhan. Belajar dari Maria apa? Berani mengambil resiko. Taati sesuatu yang tidak populer. Taati sesuatu yang tidak ada contohnya. Taati sesuatu yang kemungkinan itu yang di depan mata yang sudah sering dilihat adalah hukuman yang bakal diterima. Tetapi bagi Maria cukup saja dia tahu ini kenapa dan untuk apa. Ada kasih karunia yang membuat Maria bisa mengandung oleh Roh Kudus tanpa ada intervensi atau hal-hal manusiawi di dalamnya yang menyebabkan kehamilan. Karena tujuannya adalah jelas, menyangkut keselamatan. Jadi kalau kita di bulan Desember ini jangan cuma menikmati lagu Natal yang indah-indah. Mari sambil kita merenungkan, andai kata tidak ada ketersediaan seorang wanita yang namanya Maria untuk hamil di luar nikah. Bahasa kasarnya begitu. Mungkinkah ada peristiwa Natal? Bisa jadi ada karena Tuhan gak mungkin gagal dalam rencananya. Tapi bisa nggak ada lagu Natal yang ada kata Bunda Maria? Yang anak lagi tidur terlelap dengan ibunya. Bisa begitu nggak dengan Bunda Maria? Dan hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf orangnya tulus. Orangnya nggak mau mencemarkan nama orang lain. Yusuf selalu kembalikan, kalau lu buat begitu dan akibatnya lu dirajam batu, ya itu urusan lu, kira-kira gitu. Yusuf tahu apa artinya bahwa perbuatan baik mendatangkan kebaikan, perbuatan jahat mendatangkan penghukuman. Yusuf tahu. Itu sebabnya dia nggak usah pusing-pusing dengan ngomong ke sana sini tetangga segala macam. Pacar saya, tunangan saya Maria, ngaco dan seterusnya. Nggak perlu. Dia cukup saja melakukan bagian dia, memutuskan hubungan ini. Urusan lu hamil dengan siapa urusan lu. Gua nggak ikut campur. Tapi gua juga nggak mau provokasi orang dan seterusnya. Mungkinkah kita bisa mengambil teladan ini dalam hidup kita sehari-hari? Apalagi yang perlu kita belajar? Dengan dia setelah mendengar penjelasan daripada malaikat dalam mimpi itu, artinya satu, dia melindungi Maria. Yang kedua, dia mau terlibat bersama-sama Maria untuk perkara besar ini, untuk agenda Tuhan yang besar ini. Dia bukan sedang mau cari nama, bukan. Tapi setelah mendengarkan itu, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi sama Maria ini adalah hal yang sudah dibicarakan Tuhan melalui Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu. Dan mungkin dia juga akan penuh dengan hati yang bersyukur karena Tuhan memilih mereka berdua. Melalui mereka berdua, Yesus ini akan lahir dan kemudian akan bertumbuh. Lazimnya seorang anak, seorang manusia. Walaupun ini bukan anaknya, tapi kemudian orang akan berkata ini papanya Yesus, kira-kira begitu. Dan hal yang ketiga yang perlu kita belajar adalah mari kita belajar dari mereka berdua. Kalau tadi satu-satu, masing-masing dengan yang sudah saya sebutkan, sekarang dari mereka berdua. Mereka mengambil ini sebagai tanggung jawab bersama. Mereka lupakan sejenak impian mereka dengan anak yang seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Anak ini dengan cita-cita mau diapakan ke depan. Didiamkan dulu, ditahan dulu. Sekarang kita coba
pelihara kepercayaan Tuhan ini. Ada janin yang dititipkan ini. Tertitipkan lebih. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Bisa enggak dalam hidup ini apa yang kita punya kita berkata ini hanya titipan Tuhan. Dan bukan hanya dengan berkata, tapi kita sangat bersikap dan bertanggung jawab bahwa ini adalah titipan Tuhan. Anak kita adalah titipan Tuhan. Apa yang kita punya, berkat-berkat jasmani adalah titipan Tuhan. Berkat rohani yang kita punya, yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Dan apakah itu semua hanya untuk kita? Tidak. Itu dari Tuhan, bisa melalui kita untuk orang lain, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bisa seperti itu. Bagaimana kita menghadapi 2022? Ekonomi bagaimana? Soal kesehatan gimana? Politiknya gimana? Mari kita belajar di tahun 29, kita menatap tahun 2000 dengan penuh kepastian, dengan penuh pengharapan, dengan penuh rencana-rencana besar gitu ya. Lalu kemudian kita tahu sendiri apa yang terjadi di tahun 20. Tahun 20 berakhir, COVID masih tetap ada, belum berakhir. Tahun 2021 hampir berakhir, tapi COVID juga masih tetap ada. Tapi satu yang harus kita ingat bersama. Mungkin saudara tidak punya kesempatan berjumpa sana sini seperti lazimnya dulu. Tapi sebagaimana kita ada hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Percayalah bahwa pada akhirnya dalam kegelapan kehidupan kita ini, gelap yang saya maksud di sini adalah kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita nggak bisa lihat hari esok ada apa. Tapi satu yang kita tahu, bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Dan cukup saja kita berharap bahwa Tuhan, aku mau melihat karyamu di dalamku, dalam hidupku yang gelap, atau di dalam perjalanan hidup yang gelap ini Tuhan. Yang saya nggak bisa lihat esok seperti apa dan sebagainya. Tapi satu yang saya percaya, Engkau tetap ada. Engkau selalu bersamaku karena Engkau Immanuel. Saudara mau bercita-cita tahun depan mau bikin apa? Silakan. Kembalikan semua itu dalam doa kepada Tuhan. Saudara mau merencanakan apa? Silakan. Kembalikan itu dalam doa pada Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan dan tanya Tuhan, itu kuncinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Tuhan, hamba telah selesai berbicara. Roh Kudus mampukan kami bukan hanya mengingat firman ini, tapi kami terus merenungkannya dan kami mempraktekkan, mengaplikasikannya dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong berkati setiap jemaat yang dengarkan firman ini. Para tim pekerja semuanya diberkati. Bapak Gembala, Ibu, keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk yang sudah kami alami, yang sudah kami lewati. Dan kami juga mengucap syukur untuk hal-hal di depan kami yang akan kami jalani. Karena sesungguhnya kami percaya, rancangan-Mu bagi kami adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.